Nanti kalau rubah-rubah itu artinya Bang. Mana ini? Nggak Ini ada kata Kementerian Muhammad. Agama. Angkat diam dulu, diam dulu. Nggak ada kata Muhammad di situ Bang. Di bahasa Arabnya itu nggak ada. Saya Nggak nggak ada kata. ngomong ini Muhammad. Ini benar nggak artinya? Nah, ini saya belum percaya artinya Bang. Soalnya coba Jadi saya baca Arabnya dulu. Baca Arabnya dulu. Saya baca Arabnya dulu. Saya baca Arabnya dulu. Di sini kan ada kata Muhammadnya di arti ini kan. Ah, di Arabnya mana kata Muhammadnya? Coba carikan kata Muhammadnya dulu. Mana? Coba ya, kau carikan buka kata Muhammadnya. Quranmu. Kau buka Iya, Quranmu, saya tahu. deh. Saya tahu itu. Saya nggak lagi ngomong tentang ini. Saya nggak peduli Anda bilang mau kata Muhammad atau enggak. Anda ngambil Saya Quranmu, tahu Anda itu baca, huruf. Anda konfirmasi sama nggak dengan Kementerian Agama? Diam dulu, diam, diam. Ini Begini ya Kementerian pengertiannya ya. Agama Republik Indonesia, Dek. Sekarang orang itu banyak yang pintar nulis Kenapa? pakai bahasa Arab. Diam. Orang itu sekarang banyak yang pintar nulis bahasa Arab. Orang itu kalau belajar bahasa tulis, kalau mau latihan bahasa Indonesia itu ditulisnya bahasa Arab. Orang Muslim, Nah, ditulisnya lah bahasa Arab. orang Muslim bisa bahasa Arab, bukan kan? Ah, itu kan banyak yang pandai nulis bahasa Arab, tapi belum tentu itu isinya Al-Quran. Orang Muslim. Nah, janganlah kau rubah-rubah. Kalau memang Al-Quran itu, Jadi ya coba perlihatkan dulu Al-Qurannya mana. Mana Al-Qurannya, jangan di komputer kayak begini. Kadang-kadang kau nulis itu, kau ketik sendiri artinya. Nah, jadi itu gitu, bukan. kau nggak percaya lagi? Kau nggak percaya? Saya tidak percaya sama Abang, bukan saya tidak percaya sama Al-Quran saya. Saya tidak percaya. Gini, kalau gitu Betul. pertanyaan saya, Tidak percaya itu. dengarkan. Tenang. Ya, kita diskusi santai. Kalau seandainya Ambil dulu ya, Al-Qurannya yang Bang. Tapi duduk dulu sana. Ambil dulu Al-Quran yang diam, benar-benar Al-Qurannya. deh. Jangan di Bisa saya bicara? jangan di laptop itu. Iya, jangan di laptop Bisa itu. saya bicara nggak? Nanti kau rubah-rubah di situ, nanti kau ketik-ketik, kau rubah-rubah di situ. Coba tunjukkan Al-Qurannya. Bisa nggak saya bicara? Bisa nggak? Caralah. Bisa. Cara lah. Tokoh. Kalau seandainya Kalau bisa saya apa tanya, yang bisa ada, nanya, hei? Bang. Jangan panik kalau saya bicara. Ya. Anda ngomong Ya. aja ya. Kalau saya bicara Anda pasti panik. Enggak. Biasa aja. Udah? Seluk. Enggak. Oke. Seandainya ini yang diterjemahkan sama dengan Quran Anda. Ya. Coba ulang. Seandainya yang diterjemahkan ini sama dengan yang ada dalam Quran Anda, kira-kira Anda mau ngapain? Iya, kalau memang itu benar, tapi bukan dari laptop. Soalnya sekarang orang banyak pinter Bang, nulis-nulis bahasa Arab itu. Saya enggak saya tanya nih. Itu kan Quran bukumu. Seandainya diterjemahkan sama seperti yang ada dalam buku Quranmu, dengarkan. Apa yang akan kau lakukan? Kalau memang sama Bang, yang saya punya di sana di rumah ini kan, saya percaya. Kalau saya buka, tapi mungkin itu lain itu Bang. Betul, mungkin itu. Kau mau bilang sebentar. Kalau seandainya saya sudah buktikan dari kementerian, dengarkan. Jangan ngerocos mulu. Coba kau bukakan. Seandainya kau benar-benar baca sama dengan yang saya tampilkan, apakah kau mau bilang bahwa Muhammad itu benar-benar orang gila? Diam dulu Bang ya, saya jelaskan ya. Kalau sekiranya ada itu, kalau sekiranya ada kata Muhammad dalam bahasa Arab yang tadi Abang tunjukkan, saya percaya. Tapi di situ tidak ada kata Muhammad. Saya nggak ngomong, saya dengarkan. Saya tanya nanti kalau kau buka. Kadang-kadang dirubah-rubah itu artinya. Itu yang saya tidak percaya. Kau dengarkan ya. Dengarkan saya hari ini. Dengarkan. Kalau seandainya itu tertulis pun Muhammad di dalam Quran, bukumu yang kau pegang, kau ingat hari ini, saya ini Kristen. Saya mengajarkan orang dengan kejujuran.
Makanya hari ini pun ketika kau mendengar apa kata saya, kau harus percaya apa yang saya katakan. Karena saya mengajarkan segala sesuatu itu dengan kejujuran. Di dalam Kristen kami tidak pernah mengajarkan untuk berbohong dalam hal apapun itu. Termasuk dalam yang namanya mengajarkan orang. Anda hari ini Anda menuduh kami bahwa saya sebagai Kristen ya merubah-rubah kitab Anda. Sedangkan Anda sendiri tidak berani mengambil kitab Anda, itu namanya suatu kebodohan. Anda sendiri berani mengatakan bahwa kalau seandainya sama, itu berarti saya percaya. Sedangkan Anda sendiri tidak mau membuktikan, itu suatu kebodohan. Makanya saya ajari Anda, mulailah berpikir kritis. Ini bukan saya yang ngomong, ya. Ini adalah seorang yang bernama Buya Sakur. Dengarkan dia. Saya tetap mendorong orang untuk berpikir, untuk membaca secara kritis. Ya kan? Artinya, jangan takut Anda murtad karena berpikir. Karena malah justru ada jaminan ketika Anda berpikir. Kalau Anda berpikir benar, dapat 2. Kalau Anda salah, dapat 1. Jadi orang berpikir tetap dianggap positif dan dapat imbalan berpikir. Salah benar dapat imbalan. Tetapi yang berdosa adalah yang tidak berpikir. Jadi ketika kita mengkritisi agama kita, kitab-kitab ini, itu nggak usah takut murtad, ngapain? Jangan takut murtad, ya. Anda, saya kasih PR kepada Anda saja. Kalau seperti yang mungkin Anda sudah cek di situ, ketika temanmu sudah ngecek dan sama, ya Anda cukup minta maaf saja ke saya. Dengarkan, ketika Anda sudah memfitnah saya, tadi Anda memfitnah bahwa orang Kristen itu namanya suka merubah-rubah kitab Anda. Anda mau nggak ketika Anda nanti melihat bahwa yang sebenarnya terjemahan itu yang sebenarnya itu sama, apakah Anda mau minta maaf kepada saya, kepada semua orang Kristen di Indonesia ini? Mau, betul. Benar ya? Saya. Tapi tulis dulu. Yakin ya? Surat apa itu? Surat apa yang tadi itu? Surat apa itu? Carikan dulu. Saya catat di sini. Oke, nih ya. Kapan kau mau minta maaf? Surat apa itu? Karena Apakah itu benar Oke. Al-Quran? ini kembali di dalam. Nih, Nah, suratnya. surah Al-Hijr. Memang bagus memang tujuan. Ini bagus. Suratnya apa? Coba yang Al-Qur'annya suratnya apa itu? Jelas ini Saya baru saya lihat ini Al-Hijr ini. Dia betul keyakinan. Lalu ini Islam memang itu baru. Iya. Darah atom, darah atom. Pulpen ada? Screenshot aja. Dek, screenshot. Bentar. Reza bang. Reza dulu. 1 menit. Ini surat Al-Hijr ayat apanya? 15 apanya? Nanti saya cari ya. Tapi nanti saya cari ini. Benar-benar saya cari. Boleh nanya Anda Bang ini? Mau nanya apa? Oke, saya nanya dulu ya. Jangan kau aja yang bertanya sama saya. Ini kan agama Itu apakah Tuhan Yesus makan babi enggak, Bang? karena ini keyakinan. Tradisi Yahudi Tuhan Yesus tuh nggak makan babi. Kenapa? Secara tradisi Yahudi, Yesus itu lahir dari bangsa Yahudi, nggak mungkin dia makan babi. Terus kenapa orang Kristen makan babi? Karena tidak dilarang Tuhan Yesus. Oh, enggak dilarang Tuhan Yesus. Iya. Ada Kami bukan orang Yahudi. Iya, oke lah kalau begitu alasnya kan enggak apa-apa kan. Nah, sekarang carikan saya satu surat tentang bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Oke, saya bukain ya. Nanti teman-teman semua bisa belajar di saya nih, biar saya ngajarin.
Yesus benar-benar Tuhan nih. Ini perkataan malaikat. Baca dari sini, Bang. Baca. Malaikat. Dunia jauh. Baca, Bang. Sambil guru. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu Nah, besar untuk seluruh bangsa. itu kemudian mereka. Lanjut. Malaikat siapa ini? Hmm. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini siapa yang nulis ini? Siapa yang nulis Lukas. ini? Saya juga ini tidak percaya ini. Tidak percaya ini. Iya. Ini kan tulisan ini, tidak percaya saya ini. Ah, mungkin aja ditulis-tulis ini. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjadi seorang bayi dibungkus dengan kain kapan, lampin, dan terbaring di dalam balungan. Tidak percaya, Pak. Tidak percaya sekali saya ini deh. Ini tulisan kayak begini memang tidak percaya saya ini. Kau nanti buka kitab kau. Setelah kau bukakan apa yang saya tampilkan tadi, kau sudah screenshot kan? Sama. Nanti kau akan percaya Yesus adalah Tuhan. Karena orang Kristen itu nggak pernah diajarkan untuk kebohongan. Baik dalam hal apapun. Nggak ada yang diajarkan dengan yang namanya berbohong dalam 3 hal untuk demi kebaikan. Nggak ada. Orang Jadi kalau kau nggak percaya, dengarkan. Saya nggak suruh Anda untuk percaya. Minimal Anda belajar kitab Anda sendiri. Jangan seperti burung beo yang hanya membaca tapi nggak ngerti. Itu suatu kebodohan. Membacalah untuk mengerti supaya tahu artinya. Jangan Anda sendiri kitab Anda tidak tahu, tetapi Anda mau mengoreksi kitab orang lain. Itu namanya kebodohan. Makanya dari sini Anda harus mulai belajar untuk membaca dan mengerti. Percuma Anda membaca tapi tidak tahu. Kitab Anda saja, Anda baru tahu hari ini Al-Hijr itu ada. Itulah yang namanya kebodohan, Dek. Anda umur berapa hari ini? Umur berapa? Sekarang Anda umur berapa? Anda umur berapa sekarang? Saya kelahiran 85. 85. Ini jelas-jelas ya, sudah hampir 40 tahun. Anda belajar kitab Anda baru tahu surah Al-Hijr, baru tahu yang saya sampaikan. Itu suatu kebodohan. Makanya mulailah belajar membaca dan mengerti. Jangan seperti burung beo. Dulu ini makanya satu-satu lah ngomongnya, jangan kau aja yang ngomong alay. Ngeri. Itu saya sampaikan supaya Anda jangan jadi orang bodoh yang tidak tahu artinya. Anda seperti burung beo. 40 tahun Anda jadi orang Muslim tapi nggak tahu arti dari itu, berat. Jangan, bukannya di Kristen aja diajarin jangan bohong, Bang. Di Muslim pun begitu, karena sesungguhnya manusia itu tidak bisa membohongi orang lain. Yang dia bohongi adalah dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa dirinya itu yang bohong kepada orang lain. Orang itu mana? Kalau saya bukain datanya bahwa boleh berbohong dalam 3 hal, nanti kau tolak lagi. Kau belajar kitab kau saja. Kau nggak ngerti apa-apa dengan kitabmu. Surah Al-Hijr saja baru kau tahu hari ini setelah orang Kristen buka. Bang, diam dulu. Boleh nggak berbohong dalam 3 hal? Yang pertama, dengarin. Boleh berbohong dalam 3 hal. Yang pertama, untuk mendamaikan orang. Yang kedua, berbohong ketika saat di depan istri. Yang ketiga, berbohong dalam peperangan. Itu sudah jelas dalam perkataan Muhammad. Kau malah bantah lagi. Sekarang zaman ini ya, bukannya untuk belajar lagi saya masalah kitab saya. Dulu semenjak umuran 5 tahun, 10 tahun iya. Sekarang kita ini sibuk. Kau saja kau sudah mengerti saja tidak. Baca ini saja kau sudah tidak tahu. Ini kau baca ini aja kau mengerti aja kagak. Kau lebih rendah daripada bocah 5 tahun. Ini saya nggak tahu ini bacanya. Tapi artinya itu saya tidak percaya. Yang kau rubah. Lah ngapain lu baca sesuatu tapi nggak ngerti?
Percuma lu pergi ke sekolah tapi lu nggak tahu tuh apa yang lu pelajari. Ini kayak kitab kamu yang udah dirubah-rubah. Ini Lo so tahu lagi dengan kitab orang, kitab sendiri saja baca aja nggak ngerti. Tapi kalau kitab orang so tahu, baca aja kitabnya aja nggak nyampe, otaknya nggak nyampe, diterjemahkan aja nggak tahu, tapi so tahu kitab orang. Inilah kebodohan-kebodohan Mokondo. Ini makanya kalau kitab sendiri saja kau baca kau ngerti, kau mungkin bisa mengoreksi kitab saya. Kitab kau sendiri saja kau tidak tahu. lebih baik kamu sembah Memalukan sekali kalian ini. Yesus itu kamu tai itu. Nah, mulai Yesus kamu itu menghujat. tai, lebih baik kau sembah aku. Aku juga Yesus. Mulai Tahu tak? menghujat. Aku juga Yesus. Nah, mulai Kau menghujat. sembah aku. Ya. Nih, Nah, daripada udah hina aja, hina aja. Kau, ini Hina aja. apa namanya ini? Lebih daripada itu kau bohong-bohong itu, lebih baik kau sembah aku. Aku juga perwujudan dari Sang Maha Pencipta. Saya juga Yesus. Kamu lebih baik sembah aku. Ngerti ndak? Kamu mau bukti kalau saya ini adalah Yesus. Apa yang kamu mau bukti? Ayo. Apa yang kamu mau bukti? Kamu mau uang? Kamu mau apa? Mana? Lebih baik kamu sembah aku daripada kamu sembah Yesus itu. Kenapa diam kah? Napa ini? Mata lebih baik ke sembah aku. Udah. Lebih baik ke sembah aku. Kau ini di sini hanya menghujat, makanya di ban kau.